Oke, Bapak Ibu semuanya, 3 saham swing kita minggu lalu itu 2 diantaranya kena stop loss, teman. Ya, yang pertama itu BRPT. Nah, di sini kita bisa lihat ini plannya BRPT. Jadi kita masuk di area sideways ini, ya. Karena dia sudah pullback, sudah breakout kemudian pullback, kita berharap dia melanjutkan kenaikan, ya. Jadi seperti ini. Rencananya, tapi yang namanya analisa tetaplah analisa, ya. Yang menentukan itu lagi-lagi bandar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah BRPT ini masih berpotensi, ya? Ini itu juga ditanyakan di grup tadi. Ya, jawaban saya sebenarnya ini masih berpotensi, teman. Berpotensi. Tapi ya, karena kita tahu banyak sekali dana yang keluar dari IHSG kita itu, meskipun ini berada di area supportnya, itu tidak menjamin harga saham ini akan naik lagi, ya. Jadi saran saya, kita wait and see dulu, ya. Kita tunggu dulu dia sideways di area sini, kemudian kita lihat apakah ada pembelian yang secara terus-menerus atau rutin, ya, dari market makernya. Kemudian kita bisa pertimbangkan lagi untuk masuk di saham BRPT ini, ya. Setiap hari saya akan pantau BRPT ini. Saya sendiri masih tertarik untuk re-entry di BRPT ini, tapi saya akan tunggu dulu. Oke. Kemudian yang kedua itu Wika, teman, ya. Nah, ini plannya. Kita coba cek di sini. Nah, ini Wika, kita waktu itu plannya seperti ini, ya. Buy di 400 di area sini, kemudian stop lossnya itu sekitar 2,5% kalau nggak salah di area sini, dan TP-nya persis di area sini. Nah, ini juga kena stop loss, ya. Ini dasarnya juga karena dia sudah breakout kemudian dia pullback, ya. Kita dapat barang sebenarnya, tapi begitu dapat barang dia terus turun ke bawah, ya. Lagi-lagi ini stop loss mengamankan kita, ya. Seperti BRPT tadi, kalau teman-teman tidak pakai stop loss itu mungkin teman-teman sudah minus sekitar 16%. Jadi penting sekali. Nah, untuk Wika ini saya justru lebih tertarik untuk re-entry. Kenapa? Ya, tadi saya sudah bikin plannya di 380 ini, ya. Kemudian stop loss di 368, ya, di area sini. Kemudian TP-nya sama, ya, sekitar 480 lebih kurang. Kenapa saya lebih tertarik di Wika ini dibandingkan BRPT? Nah, di sini kita bisa cek broker sumarinya si Wika, ya. Nah, ini teman. Jadi saya tertarik masuk Wika ini karena broker RX ini, ya. Boleh kita bilang ini adalah market makernya. Jadi broker RX ini dari tanggal 14 sampai tanggal 20 itu dia rutin beli, teman, ya. Ini tanggal 14 sampai tanggal 20. Kalau teman mau lihat di setiap harinya itu, ya, kita cek saja. Nah, ini dia beli 1,8 miliar, ya, tanggal 14, kemudian tanggal 15 sampai tanggal 15 RX beli 1,9 miliar, ya. Kemudian tanggal 16 lagi-lagi beli 1,1 miliar, dan 17 masuk 2,4 miliar RX-nya. Kemudian 18, ini libur, ya. Sorry, dari tanggal 18 dari tanggal 14 sampai tanggal 17, ya. 18 ini Sabtu kalau nggak salah, ya. Tanggal 18 ini libur kan, kosong, ya, sampai tanggal 20. Dari tanggal 21 itu, ya, 20 hari Seninnya tanggal 20, sorry. Nah, ini tidak ada transaksi sama sekali dari broker RX, teman, ya, tidak ada. Kemudian di tanggal 21 ada broker RX jualan
tapi dalam jumlah yang kecil ya, 300 jutaan saja teman ya. Kita pencet next-nya saja di sini. Nah, ini teman bisa lihat 330 jutaan. Kemudian tanggal 22 RX-nya juga jualan sedikit 318 jutaan. Kemudian tanggal 23 juga jualan 316 juta ya. Yang Lampung ini PD, YP, CP. Kemudian tanggal 24 sorry. RX-nya juga jualan 310 juta. Nah, kalau kita total dari tanggal 14 sampai tanggal kemarin itu, RX masih tinggal punya barang sekitar 5,9 miliar atau lebih kurang 6 miliar. Jadi artinya bandarnya itu masih ada di dalam ya. Jadi menurut saya kemarin dia turun itu ibaratnya menurunin penumpang ya, kemungkinan seperti itu. Nah, yang kedua, secara teknikal kita jauhkan sedikit ini sedang berada di posisi ranging ya. Nah, teman kalau bisa lihat, kalau lihat ini posisi yang sangat bagus untuk swing jangka pendek teman ya. Nah, harapan saya tentu saja dia akan seperti yang kita gambar ini, mengingat posisi support ini sudah berapa kali disentuh. Di sini dia mantul lagi, sampai di sini juga mantul lagi, di sini juga mantul lagi, kemudian dia sudah berada lagi di posisi support. Semoga saja dia akan kembali naik ke area ini ya, atau di posisi target kita, target profit kita. Nah, ini untuk Wika. Jadi saya kemungkinan besar akan masuk lagi di Wika ini, kemungkinan hari Senin besok ya. Tapi dengan stop loss yang seperti yang teman lihat di sini, stop loss di 38 atau lebih kurang 2,6% saja ya. TP-nya tetap di 80. TP ini fleksibel saja. Kalau teman sudah merasa cukup, nanti TP-nya sudah diambil saja atau pakai trailing stop. Oke, trailing stop ini yang menyelamatkan saya di saham PANI ini teman ya. Ini adalah saham yang kita bahas minggu lalu juga. Jadi PANI ini dia di awal pembukaan pasar kemarin di hari Jumat kemarin dia sempat terbang teman ya. Kalau kita ganti ke time frame 3 menit saja di sini. Nah, ini. Jadi PANI ini sempat terbang ke 4930 ya, sekitar 8% teman. Jadi ini pergerakannya sangat cepat sekali, mungkin 1-2 menit saja, tapi bukan berarti teman tidak bisa jualan secara manual ya. Saya pakai trailing stop. Jadi trailing stop itu yang membuat saya profit ya. Jadi settingan trailing stop saya itu begitu dia naik 5%, saya trailing stopnya aktif dengan minus 2%. Kalau dia turun 2% dari kenaikan 5% itu otomatis terjual. Nah, jadi terjual di sekitar 6%-an waktu itu. Itu cukup menutupi loss saya yang di dua saham sebelumnya, BRPT dan Wika. Nah, jadi teman-teman kalau masih hold saham PANI ini menurut saya masih on track ya, teman-teman hold saja dulu karena sudah pasang trailing stop juga, stop loss juga seperti ini, jadi biarkan saja ya, menurut saya seperti itu. Nah, itu ketiga dari 3 saham swing kita minggu kemarin. Nah, tadi ada juga pertanyaan tentang STRK ya di YouTube. STRK ini saham yang baru IPO beberapa waktu yang lalu, bulan Oktober ya. Jadi dia turun drastis selama beberapa hari belakang, jadi mungkin banyak yang nyangkut di saham ini. Tapi saran saya jangan masuk dulu teman. Saya lihat tadi broker Semaring itu masih ada distribusi ya. Tapi kalaupun teman-teman mau masuk, mau coba masuk, pastikan teman-teman menggunakan stop loss, lagi-lagi stop loss ya. Karena ini risikonya sangat tidak
bisa kita prediksi. Kenapa? Karena ini saham yang baru IPO, teman. Saya sudah bikin tadi sedikit plannya. Nah, ini kalau kita ambil time frame yang kecil, teman-teman bisa lihat di sini. Mungkin teman-teman bisa ambil area jarum yang dalam ini untuk area stop loss ya. Jadi pastikan stop lossnya ini juga masih cukup dalam ya, sekitar 6,4%. Nah, kemudian teman-teman ambil patokan take profitnya itu 1:2 seperti ini ya. 1:2 sudah cukup ya, sekitar 14%. Atau kalau saham-saham yang baru IPO, kalau dia terbang itu mungkin dia bisa ke 35% arahnya ya, itu terserah. Jadi pastikan, karena ini mungkin banyak godaan untuk masuk, karena dia sudah sangat ideal sekali untuk entry ya, sudah di harga bawah sekali ya, boleh dibilang ini sangat menggoda untuk masuk. Tapi jangan tertipu, saham yang turun itu bisa lebih dalam lagi turunnya ya, bisa lebih dalam lagi. Jadi pastikan menggunakan stop loss, karena dari sisi akumulasi ini belum menarik sama sekali STRK, tapi secara teknikal ini sangat menarik ya. Itu menurut saya. Semoga bisa bermanfaat, dan saya sekarang sedang analisa beberapa saham untuk saya beli di Senin besok ya, untuk swing. Kalau untuk scalping ada beberapa saham juga yang diakumulasi sama bandar, kita akan pantau juga. Mungkin saya akan posting di hari Minggu malam ya, selama-lamanya Senin pagi itu di forum, di fitur gabung dan di grup Telegram. Kalau teman berminat untuk bergabung dengan kita, lihat saja di deskripsi video ya. Itu juga kalau teman tidak punya waktu untuk analisa. Kalau teman punya waktu untuk analisa sendiri, bagus sekali ya. Saya juga sudah bagikan di video YouTube ini cara-cara mencari saham atau menganalisa saham ya. Kalau cocok silakan gunakan. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat dan selamat malam.